Priscilla. Kami adalah anak sekolah minggu Postal Jalan Toba. Kami sedang mengikuti ibadah streaming di YouTube. Sebenarnya kami sudah rindu ibadah di sekolah minggu, ketemu teman-teman, Enci, dan empu-empu. Tapi rindu kami terobati karena adanya ibadah streaming. Teman-teman ibadah di rumah ya, tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, makan buah dan sayur, tetap berolahraga, istirahat yang cukup, cuci tangan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar pakai masker ya. Oke deh, kita ibadah dulu ya. Dadah. Hai teman-teman, kenalin nama saya Debbie. Saya dari Polsek SMP 5. Aku dari rindu ke sekolah minggu sama teman-teman. Rindu sama Anji sama Engko. Rindu sama teman semuanya. Kapanlah virus corona berlalu ya. Tapi walaupun begitu, jangan lupa berdoa. Tapi kita tetap semangat ya. Stay at home. Salam sehat ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. We are small, so and love, semua yang dicintainya, bertanding untuk tak bahagia, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Shalom, kami dari Sekolah Minggu Postal Agape. Shalom Amang Pendeta. Shalom Enci dan Engku. Shalom teman-teman sekolah minggu. Salam kangen dari kami semua. Kami sedang menyaksikan video streaming Sekolah Minggu HKBP Pematang Siantar. Rindu kami jadi sedikit terobati. Untuk teman-teman, jangan lupa ya menonton video streaming ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu ya, dan jangan lupa stay at home. Dadah. Hai adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu streaming. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita memuji Tuhan dulu ya. Ayo kita semua bangkit berdiri. Yang pertama lagunya Laskar Kristus, yang kedua I Love You Jesus, dan yang ketiga Who Give the Faith. Musik. Pasukan menembak, saya
gives the faith for the faith, who gives the grace for the grace, who gives the hope for the hope, who gives the love for the love. Who is the man? I want to shake his hand, 'cause he lives in me, and he died for you and me. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 dee. Da 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 down, down, da 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 down, down, da 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 down, down, da 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 down, deep down. Who gives the faith for the faith, who gives the grace for the grace, who gives the hope for the hope, who gives the love for the love. Who is the man? I want to shake his hand, 'cause he lives in me, and he died for you and me. Deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 deep, deep, dee, 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 dee. Da 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 down, down, da 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 down, down, da 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 down, down, da 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 down, deep down. Hai adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar hari ini? Enci harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jadi adik-adik duduk yang manis ya di depan televisi maupun smartphone-nya masing-masing. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab, buku ND, dan juga persembahannya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah, anak-anak kami, kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini,
Amin. Hukum Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini adalah hukum yang kelima. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa untuk memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, ayat bulanan kita pada bulan Juli ini, apakah udah ada yang tahu? Mungkin belum ya adik-adik. Jadi hari ini akan Enci kasih tahu ya. Ayat bulanan kita pada bulan ini adalah Amsal 4 ayat 5. Dari mana adik-adik? Iya, pintar. Nah, sekarang coba dibuka Alkitabnya biar kita membacanya sama-sama. Sudah dibuka Alkitabnya? Nah, sekarang ikuti Enci membacanya ya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita baca ya, sama-sama kita membacanya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, ayat bulanannya jangan lupa untuk dihafal ya. Minggu depan nanti kita akan baca sama-sama lagi. Demikian epistel pada minggu kita hari ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya
semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Sekolah Minggu pada hari ini. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu belum dapat beribadah di gereja, cukup di rumah saja mengikuti ibadah melalui video streaming. Yang kedua, jika orang tua beribadah ke gereja, anak sekolah minggu cukup di rumah saja. Yang ketiga, ayat bulanan atau ayat hafalan tetap dihafal. Nanti guru sekolah minggunya akan menanyakan kemudian. Terima kasih. Baiklah adik-adik, kita satukan hati kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu dari hari yang lalu hingga pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan ibadah ini Tuhan. Meskipun Tuhan kami ibadah di rumah masing-masing Tuhan, kiranya tangan dan pengasihan-Mu lah Tuhan dapat selalu menyertai kami Tuhan, agar ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun adik-adik sekolah minggu kami berada Tuhan, kiranya tangan dan penyertaan-Mu lah Tuhan yang selalu menyertai mereka Tuhan, agar mereka tetap sehat Tuhan meskipun dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Ya Tuhan, berkati jugalah Tuhan pemerintah kami, mulai dari presiden kami Tuhan sampai pemerintah-pemerintah kecil Tuhan, baik pemimpin gereja Tuhan
agar tetap sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga dengan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya tangan dan pengasihan-Mu lah selalu menyertai mereka Tuhan. Ya Tuhan, banyak sekali dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskanlah itu Tuhan, supaya tidak terhalang berkat dan karunia yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terpuji termulia nama Bapa, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan menyertai kami di saat kami tidur, dan Tuhan membangunkan kami kembali di hari ini. Kami hendak memuji Tuhan melalui ibadah sekolah minggu, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena Tuhan memberikan hati yang tenang bagi saudara-saudari kami, adik-adik kami sekolah minggu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu ya adik-adikku. Salam rindu untuk kalian yang di rumah. Sudah lama kita beribadah di rumah. Kita tak henti-henti selalu memuji Tuhan, kalaupun dalam konteks kehidupan kita ini banyak masalah. Contoh sekarang corona ya. Adik-adik mungkin sudah rindu ya beribadah, sudah rindu berjumpa dengan kawan-kawan, sudah rindu berjumpa dengan cikgunya ya, sudah rindu memuji Tuhan di dalam gereja. Tapi nggak apa-apa, di rumah pun tetap boleh memuji Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah atau firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita anak sekolah minggu, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, saya baca untuk kita ya adik-adik. Oke, didengarkan baik-baik. Saya baca mulai dari ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kira-kira demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kebetulan di ibadah kita hari ini kita diarahkan untuk hidup menjadi berkat. Nah, adik-adik sekalipun masih kecil, TK, SD, mungkin SMP, kita diarahkan, kita diajak untuk
hidup menjadi berkat. Nah, kira-kira pertanyaan, aku masih anak kecil kok, bagaimana aku bisa menjadi berkat? Ya kan? Aku ini kan anak kecil, belum kerja, makan aja disuap, ya toh? Ada yang disuap, ayo jangan malu-malu. Masih ada yang disuap banyak, tapi kita harus diajak menjadi berkat. Memang seharusnya baik kecil sampai tua pun kita hidup di dunia ini harus hidup menjadi berkat. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat? Bagaimana caranya aku anak kecil ini supaya bisa menjadi berkat? Nah, yang pertama kita harus berangkat dari sini. Ya, dikatakan kita memuji Tuhan termasuk salah satu menjadi berkat. Ya harus di seluruh hidup kita, di langkah kita, baik tidur, baik makan, baik bekerja, baik sekolah, baik bergabung dengan kawan-kawan, kita harus menjadi berkat dengan cara memuji Tuhan. Dengan cara memuji Tuhan, seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi, contohnya kita sedang bermain-main, kita sedang makan, kita sedang belajar, harus memuji Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Jangan sekali-kali, tetapi teruslah mengingat Tuhan dengan cara memuji. Mungkin bernyanyi, berdoa. Ayo, siapa yang sering berdoa? Hanya doa makan ya? Ada yang berdoa untuk tidur? Ayo, angkat tangan dulu. Ayo ngaku. Atau ada yang dipaksa berdoa? Lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Siapa yang sudah bisa doa sendiri untuk makan? Pintar. Ya, pintar. Lanjutkan. Bukan masalah panjangnya doa itu loh. Tetapi bagaimana kita mengingat Tuhan di saat kita makan. Lihat, nasi itu ada, itu karena berkat Tuhan, maka pujilah Tuhan. Air itu ada, itu karena berkat Tuhan, maka pujilah Tuhan. Kalau makan jangan buang-buang, itu bukan memuji Tuhan. Ya, orang tua kita sudah capek mencari nafkah untuk membeli nasi, membeli ikan, jangan dibuang. Kalau membuang makanan itu tidak memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan melalui makanan adalah menghargai. Makan secukupnya. Jangan ambil banyak-banyak. Jangan dibuang-buang. Tetapi nikmati apa adanya. Ya, itu salah satu cara memuji Tuhan. Yang berikut, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seluruh, bukan hanya saat makan. Ya, ingat ya. Bukan hanya saat makan kita harus memuji Tuhan, tetapi terus digambarkan dengan seluruh hidupku, semua langkah, kata, apalagi ya kata, jangan sembarangan ngomong ya. Mulut ini harus kita pakai dengan mengeluarkan pujian, kata-kata yang terbaik, ya, kata-kata yang terbaik. Jangan dipakai mengeluarkan kata yang tidak beres, dosa. Hati-hati kalau udah dosa Tuhan marah. Ya. Jangan. Tetapi pakailah mulut ini untuk memuji Tuhan dengan cara menyapa dengan baik. Bapak, mama, kakak, abang, atau yang lainnya. Itu. Tangan. Bagaimana cara kita memuji Tuhan dengan tangan? Ya, jangan suka memukul. Jangan panjang tangan toh. Jangan mencuri. Jangan mengambil barang orang lain yang bukan milikmu. Boleh mengambil tapi minta. Tapi yang namanya meminta, ingat mengembalikan. Kaki, apalagi kaki ini, jangan suka lari ke sana. Apalagi sekarang ya, kita disuruh tinggal di rumah karena corona ya. Ingat itu, kaki pakai memuji Tuhan. Jangan suka nendang-nendang. Kau bikin apa itu jadi bola. Kalau rusak kakimu kayak mana? Kalau luka kakimu kayak mana? Dan yang lain sebagainya. Artinya baik rambut
sampai ke ujung kaki ini atau dari ujung kaki sampai ke ujung rambut harus memuji Tuhan. Ya, bernyanyi, berdoa, tepuk tangan atau yang lain sebagainya. Salah satu bentuk memuji Tuhan. Segenap batin, ya. Teruslah. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan demikian. Hati yang gembira. Hati yang gembira juga salah satu, dan itulah bentuk cara kita memuji Tuhan. Ya. Memuji Tuhan selalu bentuknya senang. Jangan cemberut. Kita berdoa sama aja dengan bohong. Tetapi kita berdoa. Ajak papa, mama, kakak, abang berdoa. Nah, yang kedua, hidup menjadi berkat. Yang kedua di ayat 2 jelas dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik sekolah minggu, katakan amin kalau Anda sudah mengatakan menikmati banyak berkat dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, pertanyaan, kira-kira kalau kita baca ayat 2 ini dikatakan janganlah lupakan segala kebaikannya. Coba hitung di dalam hatimu, kira-kira apa kebaikan yang kamu terima dari Tuhan? Oke, simpan dalam hatimu. Oke, kira-kira mungkin banyak. Nah, tapi kali ini saya mau mengajak kita untuk menghitung dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberi kita orang tua. Ya, ingat, itu kebaikan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini. Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia ini. Itu kebaikan. Dan yang ketiga, Tuhan mengizinkan kita berkarya, bekerja di dunia ini. Dari yang ketiga ini, kita harus betul-betul menjadi berkat. Kembali kepada yang pertama, orang tua. Hati-hati kawan-kawan, adik-adik ke sekolah minggu. Kalau kira-kira ada di antara kalian yang suka melawan orang tua, ampuni, berdoalah, ya. Bilang, Tuhan ampuni aku telah salah. Dilarang melawan orang tua. Ya. Dilarang melawan orang tua. Coba bayangkan, dari lahir sampai keadaanmu yang sekarang, orang tua sangat banyak berkorban bagi kamu. Ya. Orang tua yang tadi adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk kamu, maka supaya kamu menjadi berkat bagi dia adalah hormati dia, dengarkan kata-katanya. Ya. Dengarkan kata-kata orang tuamu. Kalau dibilang jangan nonton, ya kalau bisa jangan dulu. Kalau dibilang makan. Seperti yang kembali yang tadi, jangan mau melawan, mengeluarkan kata-kata tidak benar. Bayangkan kalau orang tuamu marah, kamu toh yang rugi. Ya? Dibilang ini kamu marah, kamu yang rugi. Tapi kalau dibilang ini, ya Pak, ya Ma, anakku yang baik inilah, boruku yang baik inilah, kamu menjadi teladan. Ya. Disayang, dihormat, dan yang lain sebagainya. Itu kebaikan. Jangan sia-siakan. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada kamu, yang tadinya adalah orang tua, jangan sia-siakan. Selagi masih bisa, hormati, sayangi, dengarkan kata mereka. Sebab tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya rusak. Yang orang tua inginkan adalah anaknya baik-baik, maka dia menasihati dia. Nah, yang berikut, kebaikan yang tadi adalah Tuhan mengizinkan kamu lahir ke dunia ini. Artinya, kalau kita sudah diizinkan lahir ke dunia ini, kita sudah bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu banyak. Ya, banyak berkat Tuhan yang harus kita nikmati. Kita diizinkan di dunia ini hidup, menikmati matahari, menikmati udara, menikmati yang lain sebagainya.
Tuhan berikan. Oleh karena itu, menjadi anak-anak Tuhan, menghargai kebaikan yang Tuhan berikan, menghargai hidup. Hiduplah menjadi anak yang baik. Hiduplah menjadi anak yang taat. Hiduplah menjadi anak yang menjadi teladan bagi siapapun. Ya, sangat besar khasiatnya nantinya. Nanti akan kamu nikmati. Kalau kamu berusaha menjadi baik dari sejak kecil sampai besar, nanti kamu akan menikmati, oh, anak ini adalah anak yang sangat-sangat baik. Itu kebaikan-kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, bekerja. Nah, itu dia, bekerja. Tuhan sudah memberikan orang tua tadi yang pertama. Tuhan memberikan kita hidup. Dan kalau kita hidup harus bekerja. Kalau bisa bekerja. Contoh, aku masih anak-anak sekolah minggu, Amang. Bagaimana aku bisa kerja? Gampang. Tapi jangan terlalu berat. Contoh, menyimpan piring, mematikan TV pada waktunya, ya, menyapu rumah, ya, kusut-kusut mama bapak mungkin, kusut-kusut, yang lain sebagainya, supaya betul-betul kamu menjadi berkat. Kamu baik, orang tua bahagia, Tuhan senang. Tuhan senang melihat anak yang berperilaku baik. Maka kesempatan untuk berkarya atau bekerja, baik belajar, baik makan, baik bermain, pakai dengan baik. Itu cara kita memuji Tuhan. Jangan pula pas tidur kamu mau belajar, pas belajar kamu main-main. Bohong. Ya kan? Sudah malam sudah saatnya tidur, kamu mau buka belajar, mau buka buku. Saatnya belajar, kamu pergi main-main. Bohong. Pujilah Tuhan dengan memakai waktu dengan baik. Ya, bekerja, belajar, dan berkarya. Yang terakhir, pujilah Tuhan karena Dia mengampuni segala kesalahan. Ayo, siapa di sini orang yang berdosa? Jujur. Ayo, oke, jujur. Kira-kira apa dosamu? Jangan malu-malu, bilang aja dalam hatimu, melawat orang tua atau yang lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi pujilah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu tidak membiarkan kita mati di dalam dosa. Tuhan kita itu tidak membiarkan kita terkucil di dunia ini. Tetapi Tuhan kita itu menginginkan kita menjadi orang yang selamat, anak-anak yang selamat, anak-anak yang menerima berkat dari Tuhan. Cara Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi ingat dong, Tuhan sudah ampuni dosa, kita kembali berdosa. Janganlah. Kalau kita sudah mengakui dosa, Tuhan datang, Tuhan mengampuni, Tuhan menghapus dosa kita, kita bersihkan. Jangan lagi melakukan dosa. Ya, tetapi berusahalah menjadi yang terbaik. Berusahalah menjadi anak yang terbaik, anak yang paling benar. Lawan itu. Ya, lawan. Itu maka Tuhan mengatakan, pujilah Dia. Dosa kita yang besar, Tuhan berhak menghapusnya. Hanya Tuhan. Bukan karena kebaikan kita loh, tetapi karena Tuhan baik. Bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan baik. Nah, yang terakhir, pujilah Tuhan. Karena apa? Tuhan menyembuhkan dunia ini. Dikatakan di dalam firman kita, Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit corona. Bisa. Maka sama-samalah kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan segera menyembuhkan corona dari dunia ini. Supaya kita bisa bertemu dengan kawan-kawan di gereja. Bisa sekolah. Bapak mama bisa kerja.
bisa bermain dan yang lain sebagainya. Tetapi jadilah menjadi anak yang terbaik, menjadi berkatlah bagi bapak, mama, abang, kakak, kawan-kawan, dan bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di ibadah sekolah minggu hari ini. Sekalipun kami tidak berjumpa dengan mereka, kami percaya Tuhan memberkati mereka baik di rumah, baik di dalam kondisi mereka masing-masing. Tuhan, kami percayakan mereka kepadamu, sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberkati orang tua, membantu mereka untuk mendidik anak-anak sekolah minggu Tuhan menjadi anak yang terbaik. Tuhan memberkati gerejamu Tuhan dan para pelayan, guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan selalu berserta dengan mereka. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Oke, ya. Terima kasih adik-adik, kita telah melakukan ibadah dan Amang mau memberikan informasi dari gereja untuk kita. Tapi yang pertama, semangat terus kalaupun kita masih dalam keadaan belum bisa berjumpa. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lari-lari ya. Jangan terlalu banyak dulu bermain. Hormati orang tua ya. Dengarkan informasi dari orang tuamu. Mungkin gereja akan memberikan informasi kepada orang tua. Dari orang tua nanti akan sampai kepada kalian ya. Bersabar dulu di rumah. Kalau belajarlah ya. Makan-makan. Yang penting seperti khotbah yang tadi, menjadi anak yang terbaik ya. Salam rindu kami untuk kalian. Semoga kita cepat bisa bertemu kembali di dalam penyertaan Tuhan. Sekian informasi dari gereja. Shalom. Adik-adik, pada hari ini aktivitas kita membuat buku kantong atau buku saku untuk sebagai catatan. Yang pertama, kita sediakan kertas jeruk. Yang kedua, penggaris. Ketiga, pelubang kertas. Yang keempat, gunting. Kelima, tali atau benang. Yang berikut, pulpen atau sebagai untuk menggaris. Yang terakhir, kita menyediakan tempat gantungan kunci. Kita pergunakan kawat gantungan kunci untuk kita laksanakan. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita ambil kertas, kita ambil penggaris kita, lalu kita garis sesuai dengan kemauan kita atau sebagaimana besar kertas yang kita gunting. Setelah kita garis, kita gunting. Nah, ini dia setelah kita gunting sesuai dengan jumlah yang kita mau dan warna yang mau kita sukain, sehingga adik-adik dia menjadi banyak, dia kecil, jadi sehingga dia seperti ini, banyak dia. Yang berikut kita lubang pakai pelubang kertas. Setelah kita lubang kertas seluruhnya yang kita mauin, baru kita ambil tali atau benang. Setelah kita ambil tali atau benang yang kita lubang tadi kertas itu, maka semua yang kertas yang kita lubang kita masukin ke dalam tali untuk kita ikat. Semuanya kita masukin.
sehingga dia demikian. Setelah kita tali, kita kumpul, kita buat demikian. Yang berikut kita tulis huruf A sampai Z, kita tulis. Huruf A, lembaran berikut kita tulis B, C. Setelah kita tulis huruf A, huruf B sampai ke Z, lalu kita tulis apa saja yang adik ingat dari ayat hafalan dan juga ayat-ayat emas yang permulaan kalimatnya dari huruf A. Misalnya A. Tentu adik masih ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di mana adik-adik tertulis? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Huruf B misalnya, berbahagialah orang yang berduka cita atau orang yang lemah lembut. Di mana tertulis? Dalam Matius 5 ayat 4 dan seterusnya. Sedangkan huruf C misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di mana adik-adik tertulis? Matius 6 ayat 33 sampai 34. Nah, untuk apa tadi kunci yang demikian? Kita ambil dari, kita lepaskan gantungan kunci yang tidak terpakai lagi. Gantungan kunci yang tidak terpakai lagi, kita lepaskan dia. Lalu kita masukkan ke talian tadi, sehingga demikian. Yang terakhir, adik bisa tulis di sampulnya seperti yang saya buat, kumpulan ayat Alkitab alfabet A sampai Z. Inilah favoritku. Yakin saya, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa.